Panas banget cuy di sini. Oh, bakal ada safety induction dulu. Kita bakal lihat dulu. Oke, gue udah nyampe di Terminal 2 Soekarno-Hatta. Kita langsung berangkat jam 5.30 boarding dan kita akan langsung ke IKN. Ke Balikpapan dulu sih. Habis itu dari Balikpapan ke IKN itu kayak 2 jam sendiri. Jadi ya kita coba lihat perjalanannya kayak apa. Oke, kita udah sampai di Bandara Balikpapan. Perjalanannya pesawat dari Soekarno-Hatta itu kayak sekitar 3 jam, jadi lumayan lama. Sekarang itu jam 9.30 udah nyampe. Nah ini nama bandaranya agak panjang. Gue juga lupa namanya, ntar gue tulis aja di sini. Nah habis dari sini kita langsung menuju ke IKN-nya. Jadi kayak masih perjalanan 2 jam lagi ke sana ya. Gue nggak sabar sih buat lihat, kan penasaran. Kita akan langsung berangkat menuju IKN. Langsung aja kita naik HS. Nih gue udah bareng Ricky. Apa nama profile lo? Nak nganggur. Nak nganggur, di follow juga Nak nganggur. Nganggur ya kita jalan-jalan ke IKN. Nganggur, saking nganggurnya ke IKN kita ya. Kita nunggu ada di dalam. Oke, sekarang kita perjalanan menuju IKN. Di sini sudah bareng Mas Yandi juga. Halo. Sambil ngevlog nih Mas. Perjalanan berapa lama Mas menuju IKN? 2 jam ya Mas ya? Yes. Iya. 2 jam ya Mas ya? 2 jam dari bandara. Tapi ntar kalau misalkan udah jadi, ada bandara juga di sana. Kemungkinan masih tetap ini di maksimalin sama tidak ada akses tol, jadi bisa mempercepat jaraknya di setengah jam dari Balikpapan. Oh, tunggu tolnya jadi ya berarti Iya, ya? betul. Ntar kalau misalnya cuacanya bagus, kita lihat titik nolnya juga ya? Boleh. Bersama kayak ini seru-seru nih. Jadi kira-kira dari bandara itu 2 jam, tapi ntar kalau udah ada tol bisa lebih cepet. Gak sabar buat lihat langsung nanti di sana. Kayak Kalau tuh dia ada kayak holding bukan. Kita udah berada di depan Gapura menuju IKN. Jadi setelah melewatin Gapura ini, kita masuk ke dalam kawasan utamanya ibu kota baru kita. Kita lihat di dalam udah kayak gimana proyeknya, udah seperti apa lingkungannya, kondisinya seperti apa, kita lihat di vlog ini. Kita berada di pintu masuknya IKN. Ini ada mapnya. Kita di bagian pintu masuknya IKN. Mana IKN-nya? Ini ada peta dari IKN-nya. Kita berada di paling bawah. Nah, di sana kita. Tuh, jalannya di sana lumayan jauh dan jalannya masih kerikil ke tanah kayak ini, jadi berdebu banget. Istana. Barusan ngelewatin site-nya Istana Presiden yang Garuda. Karena lagi proses fondasinya di bawah. Oke, kita udah sampai. Sekarang kita berada di HPK, disebutnya Hunian Pekerja Konstruksi. Jadi orang-orang yang bekerja di IKN ini itu tinggalnya di sini. Ada tempat-tempat tinggalnya. Nah ini menariknya sih, ini dibikin secara modular. Jadi rangkanya rangka besi. Habis itu pengisi-pengisinya itu modular. Tinggal copot pasang, cepet banget bikinnya. Keren.
mata acaranya. Jadi sekarang makan siang dulu, habis itu sholat dan lain-lain. Habis itu ntar akan ada briefing dari sini. Habis itu baru kita keliling-keliling, jelajahin ada apa aja di IKN ini. Jadi kita stay tune. Makannya Padang, si bensin juga, si Padang. Sebelumnya tadi yang sudah disampaikan oleh bangunan pertama juga. Oh, jadi ini bangunan yang Iya. pertama banget Iya, berdiri di IKN. modular yang pertama dan bangunan yang pertama di lokasi IKN. Oh, oke. Lokasi IKN kalau di luar IKN masih ada. Yang pertama itu terkait dengan si HPK sendiri. Itu kan latar belakangnya adalah untuk memberikan kenyamanan ya untuk para pekerja dengan harapan produktivitasnya meningkat. Apakah hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi dari produktivitas yang ingin ditingkatkan gitu? Udah tercapai atau belum? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, saya penasaran mengenai dari IKN ini kan diklaim atau misalnya dikonsepkan lah untuk menciptakan lingkungan kota yang sustainable, yang berkelanjutan. Nah, mungkin tadi udah melanjutin pertanyaan Masnya tentang desain dengan alam. Nah, mungkin ini saya lebih concern terhadap energi dan emisi karbonnya, karena kan diklaim akan rendah emisi karbon dan juga akan sustainable, berkelanjutan. Nah, itu penerapannya dalam proyek ini maupun proyek kedepannya, Kemenko dan sebagainya itu seperti apa dalam konsepnya maupun pelaksanaannya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Pertanyaannya berat-berat juga ini. Oke, jadi yang pertama adalah memang kita membangun untuk Kita akan keliling lihat HPK, Hunian Pekerja Konstruksi, karena ini adalah bangunan pertama yang terbangun di IKN. Karena buat ya para pekerjanya tinggal. Kalau misalnya pekerjanya belum ada tempat tinggal kan bingung kerjanya gimana. Nah, ini jadi bangunan pertama yang terbangun di IKN dan bangunan pertama yang modular di IKN. Menarik banget. Oh, panas banget cuy di sini. Oh, bakal ada safety induction dulu. Kita bakal lihat dulu. Buat K3 keselamatan. Kita bakal lihat sini nih. Naik ke atas. Oke, kita ke dalam mesnya, tempat para pekerja di KN itu tinggal. Ini menarik sih, semuanya dibikin modular, baja semua. Kayak biasa harus ketok-ketok. Toilet semua juga modular ya? Iya, modul Pak. Modul semua ya? shower sekaligus toilet dalam. Oh. Boleh. Boleh silakan Pak. Kita lihat. Jadi tiap tiap shower kita ada. Shower kita pakai shower Pak. Shower. Shower. Iya. Nah, ada sabun. Oh, ini sih enak sih buat. Oh, oke. Ya, ini ada tiap shower. Tiap toilet masih ada. Ini sih enak sih. Iya. Toilet ini udah di lantai. Iya, pantai. Ini sih Ini ada dua Pak. menarik sih buat toilet pekerja. Juga enak nih. Dibanding barak-barak yang di proyek gitu, ini better jauh. Oke, sekarang gue udah ada di dalam kamar pekerja konstruksi yang ada di IKN. Jadi semua yang bekerja di sini tuh bakal nginep di bangunan ini. Di kamar ini lebih tepatnya. Ini sistemnya bunk bed, ukuran kamar itu 2,6 kali 5,2. Jadi karena modul, jadi pasti sama semua. Rangka utamanya baja, habis itu pengisinya itu sandwich panel. Yang isinya sebenarnya ada, katanya sih kayak semacam styrofoam buat bangunan, habis itu di luar dikasih ACP.
Nah, buat kamar-kamarnya itu juga udah dipikirin juga, jadi banyak fitur-fiturnya. Kayak ini ada kipas dan juga ada exhaust, jadi buat sirkulasi udara itu juga enak. Dia sangat upgrade jauh sih dari mes-mes atau bedeng pekerja pada umumnya. Jadi itu dia APK, menarik banget dan cepet banget bikinnya karena sistemnya modular. Ini menarik banget sih. Kita bakal foto-foto bareng dulu sebelum kita berkeliling coba lihat yang lain. Tapi pas tadi jalan menuju ke sini banyak banget yang masih under construction, jadi kayaknya belum aman buat dikunjungin. Kita foto-foto dulu. Kita udah sampai buat lihat titik 0 di sini, titik 0 ini. Ini lagi ada pertemuan juga, kita bakal lihat ke dalam. Itu dia, kita bakal lihat titik 0 Nusantara. Kira bisa sampai lihat titik 0. Tap. Ini titik 0 Nusantara. Men, juga ada arah-arahnya buat daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kelihatan tuh, Sabang, Merauke, Jakarta. Agak ngeblur ya di sini, cuma ya ada di sini. Jadi, titik 0 Nusantara ini ditandain sama si kubus yang ada di tengah sini. Orang-orang foto di situ. Mantap. Selamat pagi, Balikpapan. Hari ini kita langsung balik ke Jakarta lagi. Ini perjalanan yang sangat-sangat singkat, tapi juga sangat-sangat seru dan menarik banget. Bisa ngelihat IKN langsung. Seru banget perjalanannya. Jadi itu dia perjalanan gue ke IKN. Intinya sih perjalanannya seru banget dan gue berharap IKN bisa sukses dan lancar. Semua pembangunannya cepat, tidak ada masalah dan bisa digunakan sebagaimana mestinya ketika udah jadi. Dan gue thank you banget buat Wika Gedung udah undang ke IKN, dan juga thank you banget udah pada nonton. Kalau misalkan butuh informasi tambahan atau butuh kontak gue, bisa lewat Instagram @rickman. Dan abis ini gue bakal balik, karena balik itu nggak seru, jadinya nontonin B-roll aja. Gue pulang sekalian, gue pamit. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa nanti.